Tentu, pasti, dan juga Yip, tapi di sisi lain udah ada one-one bersama seorang Fanny. Masih RQ, tampaknya cukup respect dengan adanya Fanny di banyak tim ya bisa dibilang. Ya, Balmon juga masih terbuka sampai dengan sejauh ini one-one Fanny Akai, yang di ban. Akai harusnya di ban juga sih. kayak match kayak game sebelumnya ya, Akai di last banning. Akai di ban. Tapi berarti membuka potensi Valentina dan Faramis lagi. Ya, kan RRQ Hoshi tim yang berani banget untuk ngadu Valentina Faramis. Oh, Faramis kali ini. Faramisnya di ban. Memaksa untuk banning terhadap Valentina. Tapi bisa dilepas karena sama-sama bakal punya heavy space. Cuma mungkin nggak setinggi dari Akai yang ori. Mereka ini secara nggak langsung udah meminta, ayolah Akai lah. Lepas lah. Lepaskan lah. Akai udah siap-siap nih. Main nih gue nih. Asik. Aku Main keluar nih gue nih. Bisa banget sih. Tapi Oke. ini udah ada suara Ada teriakan di belakang. Wey! Victor, Mobazen dan juga Paicikan sudah menggunakan jersey dari Bos. Waduh. Oke, di mana sebelumnya mereka tadi menggunakan jersey RRQ. Apa? Pindah langsung. Langsung Iya. pindah. Cepat sekali. Lihat game pertama langsung pindah ya. Ini dia untuk gambar lebih jelasnya ya buat kalian penasaran mereka menggunakan jersey dari EVOS. Yep. Tapi Valentina, oke. Akai main nih. Akai main dong, jelas dong, jelas. Akai. Emang ada opsi lain lagi? Nggak ada sih. Nggak ada sih Akai sih. Kemarin 3 game Akai digunakan. Iya, kenapa nggak sekarang dipakai lagi? Kenapa Akai? sekarang nggak digunakan kembali? Betul. Karena Albert adalah salah satu pengguna dari Akai yang sangat berbahaya pula. Kalau lepas otomatis nih Akai di kanan. Fix. Di RRQ Hoshi. Fix langsung mah. Fix, let's go. EVOS Legends Akai first pick. Seyakin itu ya kita ya. Saya yakin itu. Yakin banget Karena kita. sering banget dipakai Akainya. Oke, sementara dari Dream sendiri udah begitu banyak achievement yang udah dia gapai nih ya. Join Bigetron di MPLA di season 3, peringkat kedua dari MPLA di season 7 dan juga join EVOS Legend di tahun 2022. Karena aku suka dari EVOS Legends tuh. Mungkin mereka udah tahu mereka bakal first pick Akai. Yep. Tapi mereka nahan dulu. Sambil mereka ngobrolin apa next step-nya Iya. yang dilakukan setelah mereka melakukan pick terhadap Akai. Jadi nggak salah-salah ngambil, oh Akai karena kita signature picknya ke arah Akai. Tapi mereka bakal mikirin, setelah ini RRQ Hoshi bakal ngambil apa, dan counter seperti apa juga yang harus mereka bawa. Iya. Dan kalau kita ngomongin ke arah marksman, ini masih ada Beatrix dan juga Cloud. Iya. Karakter dari RRQ season ini ya, Cloud mereka lebih suka buat pakai dibandingkan dengan Beatrix. Entah kenapa ya. Tapi bisa jadi kita melihat Beatrix setelah ini. Tapi Beatrix lawan Akai agak serem. Karena ya, kalau dia masuk ke rumput masih bisa heavy spin dia. Yep. Bisa Iya. kabur. Bisa ngasih efek stop juga. Dan ya kita bakal lihat langsung dua hero Digi Digi dan Bakito. Beatrix lepas, langsung. Cloud lepas. Berarti di satu sisi Esmeralda ini bisa langsung nongol Oh jelas. untuk bisa memakan juga seluruh apapun yang dimiliki oleh Digi dengan shield darah putihnya. Ya, Pakito juga punya. Di saat mereka bergabung sama ya udah makin kencang lagi nih. Bagaimana kalau Esmeralda Povius? Esmeralda Wow. Morpheus. Kanan kiri Tapi main ini ya. Bentar. Esme Xavier. Oke. Esme Xavier. Wow. Dan ada satu info ini ya, Akai Albert dan Suxijin sama-sama 3 kali pick dengan yang win rate Oke. 67%. Bisa dikalahkan. 2 kali menang, 1 kali kalah ya. Betul, tapi kali ini Akainya diamankan lagi oleh seorang Suxijin. Duh rame banget ini MPL Arena. Coba lihat, yang di kolom komen, coba lihat keseruan ataupun yang ada di Cinepolis. Pasti mereka di sana juga sedang melakukan hal yang sama seperti kita di sini, saling adu chance juga. Tapi tetap saling respect, mereka saling mendukung pula. Yang di kolom komen, mudah-mudahan kalian semua juga bisa melakukan hal yang sama, tetap positif. Coba dulu di kolom komen yuk, kita ramekan yang memang pendukung dari EVOS Legend dengan love birunya. Boleh. Emot hati berwarna birunya, ada juga pendukung dari RRQ Hoshi dengan emot hati berwarna kuningnya ataupun orange. Boleh, silakan. Ya. Silakan langsung ramekan aja kolom komen. Kita mau lihat kesulitan kalian dan kita hilangkan provokator-provokator yang tidak jelas yang sedang mencari perhatian tersebut. Betul, respect. Jangan kasih mereka dilakukan. perhatian. SS di ban sekarang. Tapi udah ada Balmon nih dari sisi RRQ Hoshi. Ya, Balmon yang bisa untuk mengamankan objektif ya. Yap. Turtle, Lord, tapi saingannya sekarang adalah Akai. Yang mungkin tadi sebelumnya saingannya, Balmon tadi di ban. Iya. Game yang pertama. Yap. Tapi sekalinya lepas Balmonnya, dia punya pesaing. Akai dengan heavy spinnya bisa menjauhkan Balmon yang sedang mencoba untuk melakukan legal counter. What?
Tapi luar biasa sekali barusan kita sebutkan, tapi kolom komen kita coba lihat. Udah penuh dengan emot hatinya berwarna orange, berwarna biru ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih atas kesulitan kalian dan mudah-mudahan ini bisa terus dipertahankan. Hilangkan para provokator-provokator yang sedang mencari perhatian itu tuh ya. Jangan kasih panggung mereka. Iya, kita bikin komunitas Mobile Legends Bangman di Indonesia jadi positif lah ya. Mulai dari scene Ampi, LMDL, bahkan sampai scene Ladiesnya kita berikan semua dukungan yang positif sambil melihat juga adanya Lunox menjadi pilihan berikutnya dari Mobile Legends menghindari pastinya. Mid lane bisa dibilang, bisa jadi juga dengan Lunox. Dan selanjutnya ada Selena. Selena dari Dreamska yang memang ditakutin juga. Karena Selena misal Selena lepas dan bisa dipakai oleh EVOS Legends, mereka bisa memancing keluar time journey dengan jauh lebih cepat. Oke. Dan mereka pun sebenarnya dengan adanya Esmeralda plus Sapphire, ini pun dua hero yang memang bisa nge-trigger juga ke arah time journey. Dan itu adalah hal yang sangat-sangat baik pula ini. Stop head speed tuh bagus banget, terima kasih Kak. Ya ampun, mana tuh tulisan di belakangnya? Ya meleot dah pulung ini mah. Meleot, jangan kayak begitu kan meleot ini Sabar pulung. Pulung, masih game 2 aja. Ya dulu. Tuhan meleot, lemes gua kayak begini baru mau mulai game 2. Yes, dan selanjutnya udah ada sesi Leon yang sempat kita bahas sebenarnya di game yang pertama ya. Mereka masih fokus ke arah mid lane dengan ada Lunox dan juga Suyan, dan nih ada Bagong. Emang bagus tadi. Iya. Alisnya udah sangat-sangat familiar sekali kita ya. Jadi gelombang gas sebentar lagi. Betul. Tidak hanya orang yang bisa membuat gelombang wave seperti itu apabila kalau menonton ya. Alis dia sendiri bisa, memang sakti. Oke, Lilia masih ada sih sejauh ini. Yep. Lilia masih oke. Bisa kasih damage lah, dan untuk mengganggu pergerakan Esmeralda bersama dengan Akai. Oke. Terus siapa lagi? Kalau bicara soal mid speed, Parsha bisa diganggu bersama Akai. Jadi agak sayang kalau pertandingan karena Parsha. Cloud dulu. Cloud lagi. Cloud dulu. Ya kan masih lepas ya. Beatrix bingung. Tapi mereka ada Digi Cloud, digangguin kalau ada Beatrix. Sebenarnya untuk penggunaan dari Melissa juga masih aman aja. Aman aja, ya. Aman aja untuk sekarang. Nih, ini dia. Sejujurnya saya pasti percaya diri pakai link di depan Albert. Pesannya jangan galak-galak, saya masih anak baru. Anak baru rasa anak lama nih. Tapi anak baru galak banget barusan. Galak. Galak Banget banget, ya. dia yang lebih galak ya daripada anak lamanya. Betul. Ini deh penggunaan Melissa sebenarnya. Matilda dan juga Brody untuk hal ini. Oke. Inilah hero yang udah langsung diamankan oleh pemain dari EVOS saja, di mana masing-masing hero-nya pun tidaknya bisa lah nge-trigger untuk time journey dikeluarkan, lalu nantinya mungkin Heavy Spin yang memiliki jauh lebih efektif. Tapi barusan kita sebutkan ada Parsha yang mungkin bisa jadi ambil, tapi resikonya besar benar, tapi gede banget. mungkin ini Harris reward juga karena Yep. bisa langsung ngebom dengan kadar asasnya karena dari Brody. Yep. Oke, itu dia. Di belakang kita terdengar suara nyanyian, suara dukungan untuk masing-masing tim, EVOS Legends dan juga Rakiosi. Luar biasa, mereka masih belum menyerah untuk bisa memberikan dukungannya. Di kolom komen kita juga dengan emot hati berwarna biru dan juga Oresia. Terus-terusan di spam begitu aja, kita hilangkan para karbitan, para provokator yang hanya sedang mencari perhatian bola. Ya, so tanpa berlama-lama lagi kita akan segera masuk ke dalam game yang kedua antara EVOS Legends dan juga Hierarchy Hoshi. Oke, jadi langsung aja ini dia game kedua kita, akankah bisa ditutup oleh EVOS Legends dengan kemenangan 2-0 tanpa balas, atau Rakiosi akan menyamakan dulu kedudukan, lalu game ini akan dibawa menuju ke game yang ketiga. Banyak kemungkinan yang bisa terjadi pastinya, tapi sabar dulu, jangan terburu-buru, kita bakal menunggu supaya nggak ada faktor ketiga, supaya nggak ada gangguan yang terjadi ketika kita masuk ke dalam game. Penuh, coba lihat MPL Arena. Kalian yang sedang menyaksikan tuh lihat dari pemain EVOS. Ada Victor, ada Pecikan, lalu udah ada Mobazen juga. Coba dulu bendera. Memang barisnya paling depan lagi mereka tuh. Kemarin tadi itu mereka udah juara 11 Berubah ya lagi. Pindah tempat langsung. Pindah tempat. Habis ngeliat game yang pertama. Bisa pindah lagi loh. Iya. Bisa jadi. Di tengah sini. Waduh. Jalan om. Kalau di tengah. Mereka kesenggol-senggol. Atau di stage lama-lama ya. Waduh. Udah gak sabar tuh mereka kayaknya tuh pemain Indonesia. Ini tekan tapi. Waduh, ultimate. Tapi gua akui ya, Jo, Balmond ini top 3 lah jungle sekarang.
Ya, Balmond. Balmond. Ya, balik lagi dengan efek dia ya. Yap. Battle Counter Retribution. Nah, itu dua. Ada 2 retribution yang memang bisa dibawa secara langsung. Benar. Apalagi zaman-zaman dulu. Zaman-zaman waktu Balmond bisa pakai Battle Counter. Yap. Ingat gak? Apaan? 2010-an. Iya. Waduh, Bukan puluhan ya, belasan. belasan. Itu Balmond sampai kena nerf tuh. Gak muncul-muncul. Saking Sampai sekarang nih powerful muncul lagi dia, betul. Wow. Baik, suaranya mungkin bisa terdengar di live stream yang sedang kalian saksikan. Ya ini sangat luar biasa banget loh. Benar? Dari Kingdom dan juga Evo Fans. Mau lagi break, lagi berganti ke arah game yang selanjutnya, mereka senantiasa selalu memberikan teriakan-teriakannya ya. Benar. Dan di berapa pertemuan terakhir? 3 kalau nggak salah. Ingat juga tadi waktu keluar. Kan skornya 2-1 semua tuh. Oke. Waduh tuh coba lihat tuh ada BA galak di depan tuh Angel tuh ya. Emang aktif banget memang BA1 itu. Wah, RRQ Kingdom gak mau kalah guys. Gak mau kalah loh. Kalian juga yang di rumah yang mau titipin salam, kalau emang di kolom komen itu gak kebaca boleh langsung menuju ke YouTube Papulung, ke YouTube ya, ke YouTube, ke Instagramnya Papulung, Yes, Instagramnya Nevin_Netania. ataupun Ya, Instagram dari Om Wawa. boleh kalian DM langsung, kita tunggu. Nantinya kalau memang ada waktu akan kita bacakan. Kalau kalian mau follow juga silakan. Jadi sekarang waktunya kita menuju ke event. Ya, sini dia kembali ke dalam line knockdown. Meskipun ya kita tahu sendiri baru 30 detik game ini berjalan, yang pastinya belum ada satu inisiasi atau fight yang terlalu besar. Dan berkaca dari segi draftingnya, sempat kita bahas Clay punya resiko yang cukup besar kalau kita bandingkan dengan seorang Is, juga posisi yang ada di area tengah. Meanwhile dari EVOS Legends banyak banget nih yang bisa jump in ke arah seorang Farsha. Yep. Sementara dari Albertnya sudah akan langsung mengamankan ke arah dari Orange Buff terlebih dahulu, tapi Dreams datang dengan perlahan mencoba untuk mengganggu, dan Akai pun kali ini berhasilkah mendapatkan langsung ke arah Orange Buff, dan sepertinya Sutsujin datang ngambil Orange Buff. Itu berani banget sih, yang berani banget ya. Retribution berhasil diamankan oleh seorang Sutsujin, dan ya masih ada sedikit gerakan juga di area turtle hanya untuk zoning out ke arah Dreams. Wow, ya, dan cukup banyak waktu yang terbuang untuk Albert. Tadi kalau kita lihat klipsnya sempat untuk reset juga. Jadi levelnya ini bakal ketahan dengan cukup jauh. Sutsujin level 4, Albert baru aja menginjak di level 3. Waduh. Sementara untuk Clay kali ini akan bisa bertanding dengan Soul Bloom. Menghilang sudah untuk Clay kali ini di area midlane. What a nice movement dari seorang Dreams kali ini, berhasil mendapatkan satu eliminasi di awalnya. Tapi balik lagi kalau kita ngomongin ke arah gold lane-nya bakalan cukup padat dengan adanya seorang Finn, apalagi bisa memberikan reverse time, dan reverse time-nya ke arah Clover maupun time bomb-nya. Oke, ini dia perbedaan antara Brody dan juga Melissa, di mana tadi kalau misalnya dengan Melissa dan Melissa memang di depan yang bisa memberikan jarak lebih juga, di mana ada Summoner juga yang dimiliki oleh pemain dari Arkeosi, tapi Pendragon di bawah berhadapan langsung dengan Pakito 1v1 situation. Dream langsung aja mengawal pergerakan dari Clover, di mana ada Clover dari kali ini nggak begitu penuh. Harus lebih berhati-hati sih untuk posisi dari seorang Clover sendiri, dia nggak boleh terlalu dekat, tapi dia juga punya teleport memory. Dan di sisi lain, Sutsujin bisa mendapatkan turtle-nya. Gak ada kontes yang mau diberikan oleh RQ Hoshi, entah pertukaran seperti apa yang mau diberikan oleh RQ. Oke, tidak ada kontes di bagian turtle, tidak ada juga follow up ke arah lane yang berbeda, Om Wawa. Sepertinya apa yang sedang direncanakan, Om Wawa? Oleh Arki ya mereka harus bisa menahan. Apalagi mereka punya Digi, yang Digi ini gak ada impact sama sekali ya. Untuk di early, apalagi dia hanya akan menjaga dulu. Oke. Bukan memberikan damage. Jadi Arki Hoshi dari divisi damage yang mereka masih tertinggal jauh dibandingkan dengan EVOS Legends. Yep. Clover barusan berhasil mengumpulkan beberapa stack, tapi tertarik juga dengan adanya satu refresh time. Tona 4 memori barusan dikeluarkan, tapi sepertinya damage-nya memang belum cukup untuk bisa menghilangkan ke arah beberapa player yang dimiliki oleh RRQ Hoshi. Oh ya, terutama tadi menuju ke arah seorang VN terlebih dahulu di area atas, membuat dia harus kehilangan setengah darahnya dan harus lebih sabar pastinya, karena RQ Hoshi mereka bisa dapetin pertandingan di area atas. Namun dengan rotasi seperti ini, 3 player dari EVOS Legends sudah mulai mendekat. Bettingham juga akan sama-sama diculik oleh seorang Clover, oleh seorang Dreams juga di area top lane. Clover, Dreams, lagi dan lagi. Duet yang tidak terpisahkan bahkan dari game yang pertama. Tapi untuk kali ini coba lihat ada Blazing duet, tapi balik lagi dengan Battle Mirror Image-nya. Dia ke belakang, dia kembali memberikan jarak yang cukup. Tapi barusan ada sebuah pergerakan yang memang ternyata kayaknya
Ada problem lagi nih. Iya, dan juga itu tebel banget ya masih buat Sujin sendiri. Yap. Dikena dari knockout strike-nya 2 kali, cuma 1.200 ya yang kurang. Santai baik dia. Masih santai aja. Iya. Chill ya. Yang panik Rokursal. Aduh, Dua orang. aduh kata Rokursal kan. Tapi kalau aku ngeliat ya dari game ini dan game sebelumnya mereka sama-sama fokus ke arah objektif. Gak ada trade kill yang begitu banyak di early berbeda dengan game sebelumnya mungkin kalau kita melihat Alter Ego. Tapi untuk EVOS dan Arki targeting mereka jelas banget. Ratingan dulu untuk early-nya. Dari RT juga mereka harus berhati-hati ya. Tadi mereka menggunakan Parsha. Parsha yes, damage cukup besar pada red track, tapi dia juga riskan banget. Gampang untuk gap di bagian tengah. Gampang atau diganggu tuh. Bener, apalagi di sini ada Matilda. Matilda yang nantinya misalnya Second Eagle bawa satu Brody atau Esperanza itu bakal sulit kan ya untuk Parsha kabur. Dengan jarak yang memang gak terlalu jauh yang untuk seorang Parsha dari Federal Ice yang dia buka. Yang tadi sempat dibahas juga, ini gampang banget buat champion. Ada mystical kill dari seorang Xavier. Bisa ngasih FX stun terlebih dahulu. Dan ya stun 4 memori yang sempat dibahas tuh ya. Iya, dan untungnya dari RTO sisi mereka masih ada Cloud. Jadi Cloudnya ini bisa jump in untuk mengejar Xavier. Karena Xavier kan bahaya banget. Di late game, user Xavier yang memang benar-benar jaga jarak. Ini sulit banget untuk bisa ditangkap. Sulit banget. Ya, dia pasti ada posisi, bahkan dia bisa ada di base aja. Dia nggak mau munculin mukanya, dia cuma nembak dengan downing light-nya. Oke. Dan ini masih ada Cloud yang bisa jump in nanti langsung ke garis belakang. Dan itu dibutuhkan oleh RKOC, tapi mereka butuh timing yang pas juga. Sekali saja mereka miss timing, punishment-nya bakal besar banget dengan kehadiran dari Akai ataupun juga dari Brody. Corrosive Strike Brody ini bakal nge-stun satu hero. Dan dari efek stun itu bisa berimbas kemanapun juga. Karena mereka bisa maju dengan begitu bebasnya. Dengan diiringin time journey ya. Mereka bisa bebas banget lo maju movement speed tambah juga, darah tambah juga. Ya udah mereka bisa ngabisin semuanya yang ada di depan. Kita lihat aja nanti seperti apa. Oke, sepertinya kita udah mendapatkan nih audience comment. Nah, ini dia beberapa pesan-pesan yang mungkin dikirimkan oleh penonton di rumah yang pastinya penasaran banget. Dukungannya tuh kayak gimana nih? Dari Lutfi Chandra _ melalui YouTube ya. Ke pasar membeli buku, beli juga satu dasi. Aku rela tidak jalan dengan pacarku demi mendukung Anarchy Hoshi. Ay, mantap kali. Namun ada lagi nggak kira-kira nih? Aduh, meleot aku bibir pecah-pecah hati deg-degan jantung deg-deg ser ini pokoknya ya. Ya, pupuk kompos, bumbu terasi, semangat EVOS, tunjukkan Anarchy Hoshi. Udah mulai kreatif ya. Ini Keren kayak nih. penonton di rumah ya. Semua kata-katanya cukup memberikan semangat bagi kedua tim yang bertanding. Dan ya teman-teman di MPL Arena juga yang dari tadi selalu memberikan semangat yang terasa banget. Iya, ini kalau ngeliat gini kayak sore-sore makan tahu. Cakep. Pas ngeliat kamu langsung pengen bilang I love you. Waduh, buru-buru banget Pak Bulu. Gimana dong, ya kan pusing. Gak apa-apa, harus satset-satset. Sabar ya Pulung ya. Harus satset. Oke teman-teman, asik. Nah ini dia nih, audience cam sepertinya akan jatuh ke trio BTK nih ya. Kita lihat. Tidak ternyata. Gaya dulu dong audience camnya nih akan langsung mengarah ke kakak. Gaya pertama. Wih, dadah dulu. Cekrek. Nah, cekrek. Nah, cekrek. Ini cenut-cenut lagi hati ini melihatnya. Aduh. Pala pusing, pala vertigo, hati cenut-cenut, bibir pecah-pecah. Pokoknya kalau ngeliat kayak begini ya. Nah, yang ini kedinginan Pak Bulu. Nah, kedinginan kenapa ngeliat sikap dia yang dingin apa gimana? Waduh. Aduh, mohon maaf. Mohon maaf. Soalnya Arki di puncak. Oh, ada Arki lagi di puncak. Iya, lagi di puncak. Oke, ya ampun. Nah, ini nih. Ada lagi? Oh, enggak. Udah. Cukup. Nanti kamu meleot nanti. Cukup. Iya, nanti nggak fokus Pak Bulu. Ngeses meleleh saya di sini kan. Sambil menunggu untuk problemnya agar segera bisa di-fix. Yap. Nih buat teman-teman yang di sini polis juga. Teman-teman semua apa kabar kalian di sana? Iya. Baik-baik ya. Jangan rusuh, jangan buang sampah sembarangan juga. Betul. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga ketertiban pokoknya. Ya, berikan semangat kalian yang terbaik juga di sini polis boleh kayak kasih dukungan sama seperti di MPL Arena, teriakan-teriakan kalian ataupun yel dari masing-masing tim juga. Nah, plus nantinya akan ada beberapa orang yang bisa mendapatkan langsung hadiah yang bakal IGBL, di mana kalian hanya tinggal memberikan komen-komen yang
kreatif, komen-komen yang positif. Kita hilangkan komen-komen negatif. Setelah match ini akan langsung kita berikan hadiahnya. Kayak tadi boleh tuh komen-komennya yang udah kita Tadi patu-patu bacain. tuh, bagus. Patu-patu. Boleh. Atau mau kata-kata. Ini DM saya mendadak udah 99 plus, Bu. Buset. Langsung diserang ini. Langsung kan tadi kita udah bilang ya mau titip-titip salam boleh, gas Boleh. langsung ke Papulung, ke Bercanda, Temen atau ke Papulung. bawah. Boleh ini langsung. Nah, ini ada nih. Papulung titip salam dong buat jagoan terganteng aku, buat Albi Raihan Naradipa. Oh ini anaknya. Oh. Oke. Boleh, nggak Dah, apa-apa. salamnya udah disampaikan. Ada lagi kan? Banyak banget Bu, 99 plus Bu ini semuanya kalau dibacakan ya. Besok kita baru pulang. Oke, tapi kita punya audience comment kali dari @Gigi Karisma ya. Salam untuk Arki Hozi dari Bantar Kawung, Jawa Barat. Semoga malam ini 2-0. Hashtag FIFA Arabku. Widih. Berarti kan sekarang yang udah mendapatkan 1-0 Evos. Betul. Ya. Berarti 2-1. Evos fan nih. Ya. Dia Evos fan apa enggak nih? Dia berharap FIFA 2-0. RRQ bilangnya. Salam untuk RRQ. Oh ya, salam untuk RRQ Osi ya. Tapi sekarang dikirimnya mereka sebelum lagi kalah. game pertama. Betul. oh berarti 2-1. 2-1. 2-1. Wih. Dari Bantar Kawung ya, ini banyak banget daerah-daerah juga berbeda-beda tapi tersatu. Wow. Next comment ada lagi nih. Kira-kira next comment. Farhan Syahro. Gak peduli Lemon main atau enggak, Evos masih bisa memenangkan El Clasico malam ini. Hashtag Evos Horror. Yang peduli Lemon main atau enggak. Oke. Baik nih, dukungan-dukungan seperti ini nih yang kita butuhkan. Coba spam lebih banyak lagi yang memang positif-positif ya teman-teman ya. Makan duku lagi sendiri kalau jalan-jalan suka ke Paris. Aku tetap dukung Ararki meskipun belum dapat M series katanya. Hashtag FIFA Ararki. Wah ini nih respect nih dari siapa nih namanya? Nandang Ripaldi Agrian. Dukung Mantap. setia ya kayaknya. Dukung setia yang mau gimana pun kondisi dari tim yang didukung nggak masalah. Betul sekali, kenapa? Karena banyak orang di luar sana yang pengen timnya sukses tapi nggak mau ngelihat timnya berproses. Kacau. Nggak bisa kayak gitu. Kalau mau ngelihat timnya sukses pasti ada sebuah proses yang harus dilewatin kan. Betul, nggak melulu selalu sukses, nggak selalu bisa dapetin juara. Iya, kayak gitu banyak banget di luar sana, banyak banget. Cuman pengen ngelihat sukses, Aduh, tapi kasih nggak mau tahu ngelihat aku. pas berproses gitu. Bahaya Heran. sih kalau kayak gitu. Aduh, Waduh, balik lagi. aduh. Semoga belum tidak meleot. Pulung menghilang dulu ya. Jangan. Waduh. Saya butuh kamu karena kita bakal mulai sebentar lagi. Oke, sepertinya kita akan mulai sesaat lagi nih karena kurang dari 3 detik lagi kita akan bisa melanjutkan pertandingan apabila memang untuk problemnya sudah bisa di-fix. Dan lagi udah ada nyanyian yang diberikan oleh RRQ kali ini memberikan dukungan pastinya untuk game yang kedua. Dengan harapan ya bisa diakses sampai ke dalam game ketiga, tapi berbeda untuk EVOS Legends yang maksudnya mereka berharap game mereka selesai di game yang kedua. Ya, apalagi tadi untuk di early-nya EVOS Legends mereka berhasil unggul juga sih tadi. Itu retri yang manis banget ketika keambil dari orange buff-nya. Membuat level dari Albert tertahan. Dan itulah yang penting untuk EVOS Legends. Mereka bisa lagi dan lagi Menang level di langsung. early game, benar. Iya, menang level langsung. Dia bisa rotasi duluan lagi. Orange buff dapat 2, Purple buff dapat 1, udah level 4 tinggal pergi aja udah. Tinggal stay aja ke ataupun ke Rokurusa terlebih dahulu terus stay di area Turtle. Bener sih. Padahal cuma satu buff yang bisa dibilang terculik, tapi itu impactnya bakal nanti terus menerus ke arah game. Itu dia. Karena kemana-mana sih untuk jungler yang sekarang juga kan sangat bergantung loh untuk creeps. Jadi kalau memang keculik satu itu berat banget untuk jungler. Oke, sepertinya ada masalah di device ya karena barusan tuh udah ada beberapa peralatan juga yang memang dibawa ya. Ada beberapa peralatan yang dibawa, dicoba dipasangkan kembali dan mudah-mudahan setelah ini kita bisa melanjutkan pertandingannya. Apalagi ini dari Setsujin sepertinya Om ya. Setsujin ya benar. Ya, semoga bisa cepat diselesaikan ya kan. Kita tahu sendiri kalau misalnya jungler ini delay 1 detik aja, itu bakal ngaruh banget. Apalagi untuk hero-hero assassin yang membutuhkan namanya fast tank. Iya, tapi ini akan. Oh iya, akan. Retri. Retri, boleh ya, Retri boleh. Ini dapat lagi salam nih dari Varian Diakistan. No wall, no problem. This is EVOS Legend. Hashtag EVOS Roar. Wih, dari EVOS Fam lagi nih ya. Tadi Raki Kingdom udah, EVOS Fam udah. Mana nih yang lain? Coba 99 plus nih belum berhenti-berhenti nih. Puyeng nih mata pulung bacanya nih satu persatu nih ya. Terpulung di rumah bacanya enak tuh nge-scrollnya terus. Iya pas mau apa kan. Gak habis-habis gitu. Tahu-tahu tengah malam aja. Tiba-tiba pagi, tiba-tiba minggu depan, week selanjutnya dari NPL. Tapi ya buat teman-teman, jangan lupa juga nih untuk selalu mengikuti rangkaian
acara rangkaian turnamen dari MPL season yang ke-10 dan udah ada teriakan lagi nih. EVOS fans. Waduh, semangatnya ini loh, semangat dari EVOS Fam dan juga Rocky Kingdom di MPL Arena ini lah. Kalau memang dua tim ini sudah bermain ya, bukan berarti tim-tim lain juga nggak semua, tim lain semangat banget. Tapi dengan adanya dua tim ini panas banget Pak ini. Rame banget. Panas banget ini suasana jadi. Bener-bener full house ya, soalnya untuk hari ini banyak banget juga yang nyari. Kak, masih ada tiket gak sih? Kalau untuk malam ini biasanya udah ini sih, udah full house banget ya. Iya. Waduh, ini dapat salam juga nih dari Lancip namanya. Aduh, kayak pernah dengar. Kayak bener-bener nih. Titip salam buat Bunda di Pekanbaru katanya. Itu kan Bunda saya ya Cip ya. Tapi yang titip salam kenapa dia ini? Oke, tapi ya tanpa perlu menunggu lagi kita akan kembali ke dalam permainan. Oke deh kalau begitu. Jadi langsung saja ini dia game yang kedua. Langsung dibuka dengan hanya sedikit fight di area pertengahan atau di area river. Dimana dengan Setsujin yang kali fokus ke arah turtle-nya terlebih dahulu. Dimana Sonic Albert berhasil dengan penculikan ke arah turtle-nya dibalaskan. Orange Buff yang baru saja terculik juga di early game. Yap. Berhasil sepertinya kali ini membalaskan sedikit kejadian yang memang sudah menimpa dirinya tadi. Tapi tas di bagian tengah dengan Xavier yang dia gunakan masih tetap stay menjaga wave minion agar tidak ada yang bisa melewati area tersebut. Nah, ini Xavier bakal menjadi salah satu stopper juga ya, entah itu ke arah seorang player di mana udah ditumbangkan satu kali atau ke arah hero-hero lainnya. Sama Albert nih yang bisa melakukan pergerakan cukup lambat. Oke, dan itu dia satu buat Downing Light dan bermain ke arah dari cooldown untuk sepatu. Dari tas sendiri, Magic Shoes, Clock of Destiny. Jadi bakal tertahan sama sebagai Parship juga demikian dari playnya. Oke, bahkan tadi deh dari sini kita lihat ya, dari pergerakan Akai dengan headbutt yang dimiliki, dengan body slam yang dimiliki, dia mendapatkan lagi ke arah satu gold buff. Namun Clover dipanggil guiding win, kembali Brody, balik deh. Jangan maju-maju. Jangan maju-maju, tahan temponya sedikit terlebih dahulu di menit yang kelima. Dan ya ini dia pergerakan dari seorang Setsujin yang udah mulai terpantau clearing wave di area mid terlebih dahulu. Dan ini yang harus diwaspadai adalah dari seorang R7 pastinya. Ketika satu flicker sudah mulai dibuka, namun Mythical Veil juga connect kali ini dengan Downing Light melakukan damage ke arah R7 dan Albert. Tapi tiba-tiba setelah counternya connect juga ke arah seorang Clover. Wow, pertempuran jual beli serangan tapi tidak ada satupun yang berhasil ditumbangkan. Namun kali ini seperti apa yang berhasil mendapatkan begitu banyak tekanan dilakukan oleh 3 player bahkan dari arah Kyoshi. Benar, dan untuk tim fight seperti di bait demi bait harus dilakukan untuk bisa mendapatkan advantage. Yap, ini benar-benar dari arah Kyoshi juga mereka langsung ngebut aja, mereka berhasil mendapatkan satu objektif tertarik ada di bagian atas. Sepertinya aksi balasan sudah mereka lakukan, bahkan R7 dengan begitu cepat Dreamfall mendapatkan sebuah pukulan. Galak banget untuk RK Hoshi di early game kali ini, meskipun memang masih belum bisa mengungguli ke arah goldnya, namun bertukaran. Karena auto bisa terjadi juga di bagian bottom lane. Turtle sudah mulai muncul, tapi R7 dan benar-benar masih menjadi pusat perhatian kita melakukan Segis fight jual beli serangan yang masih belum kunjung selesai. Dan ini dia Setsujin yang akan kedatangan sampai strategi Albert, namun masih belum bisa berhasil. Sejauh ini luar biasa retribution yang dimiliki oleh Setsujin. Iya, on point, pas, On point. ngamenin juga. Yap. Tapi mungkin kecuali di turtle yang kedua tadi ya. Oke, ya. Tapi sisanya kita melihat bagaimana dari kedua tim ini bermain dengan sangat-sangat berhati-hati sekali. Oke, sementara untuk Setsujin, body slam harus dia keluarkan, membuat beberapa play dari arah Kyoshi pun harus mundur, tapi Pendragon berusaha seorang diri untuk bisa mendapatkan lagi karena otak tarik ada di bagian atas. Masih belum bisa berhasil tentunya dengan adanya penjagaan dari seorang R7. Gak mau kehilangan satu outer turret tambahan pastinya, namun untuk ngomongin mid turretnya ini bakal menjadi satu pusat perhatian ketika midnya berhasil diruntuhkan. Space yang begitu besar bisa diamankan, terutama untuk dengan Parshipnya bisa lebih enak untuk mengeluarkan Feather Extract. Yap, Lightning Triangle kali ini menjadi milik dari tas, tapi Setsujin di saat masuk ke dalam rumputan ada satu hero yang memang harus pergi dari tersebut. Dan juga Dreams mengawal terus-terusan ke arah dari Brody untuk kali ini dipanggil kembali, nggak boleh pisah mereka. Harus bersama. Besti banget ini mereka berdua. Betul. Di game pertama juga kita sudah melihat kombinasi yang memang di sini gold lanernya difokuskan oleh EVOS Legends. Oke. Untuk bisa cepat mendapatkan item dan gold. Iya, ini bakal jadi satu combo ya ketika ditambah dengan satu hero, tinggal ditambahkan burst damage dari seorang Brody. Namun lihat sekarang Clay, Feather Extract memang dibuka, tapi damage yang masuk ke arah EVOS Legends jauh dari maksimal. Iya, karena satu item belum selesai juga. Yang kedua, itu ada efek penambahan shield. Betul. Dan nantinya bakal ada Favor juga menambahkan lagi efek shield.
dari Matilda untuk siapapun yang start kena damage. Plus gangguan konsentrasinya tadi karena beberapa pemain dari Force Legend di saat ada Federasi yang dikeluarkan mereka ada sebagian yang mundur tapi sebagian maju juga dan sekarang Blazing Duet langsung saja memberikan damage tapi sakit banget tasnya mereka untuk mendapatkan Pendragon sedikit lagi dari yang tersisa. Mereka kehilangan satu sosok yang sangat-sangat penting di mana CC pun bisa langsung diamankan dan juga Pendragon strike menimpa tubuh dari Zensun ini menggunakan Akai dan juga ada bantuan tadi dari Palmon. Combo yang mengerikan ya. Yes, terlepas daripada apa yang terjadi tadi, objektif berikutnya langsung diambil oleh Arkihoshi karena ini 3 lawan 5. Ini momentumnya pas banget sih Om Wawan. Benar-benar momentum yang sangat luar biasa mereka manfaatkan dan sekarang lotnya berhasil mereka ambil tanpa adanya kontes. Iya, pastinya nggak bisa melawan kontes terlebih dahulu dengan 2 pemain yang hilang. Pertama nggak ada retribution dari seorang Supreme. Dan kembali lagi kita bakal melihat R7 dan juga Pendragon kali ini di mana di sisi lain juga Lord akan muncul ke arah top lane. Yep. Dan Dreams, dan Jeremit, Tas tetap berada di areanya pula. Sementara untuk Akai mengamalkan purple buff terlebih dahulu. Tapi di bawah, coba lihat. Ada pergerakan yang mengendap-endap yang dimiliki oleh pemain dari Arkihoshi. Dan bisa dibilang kayaknya belum ketahuan Casio ini karena Federal Ice Strike mengusir mundur lagi pemain dari EVOS Legends. Iya, bisa dibilang Federal Ice Strike yang dibuka terus-menerus oleh seorang Clay selalu mendapatkan penjagaan di bagian depan, entah itu dari seorang YN yang ngebuat dari EVOS Legends juga nggak bisa memberikan satu cancellation ultimate Federal Ice Strike. Ya, dan juga itu dibuka biar objektifnya diamankan aja. Iya. Itu khusus untuk menakut-nakuti juga. Benar. Ini R7 dan juga Vin. Sekarang mereka lah yang berduet untuk bisa membuat sebuah barikade agar pemain dari Force Legend harus dipukul mundur dan juga tidak boleh keluar dari serangannya. Tapi barusan Downing Light memberikan efek yang begitu maksimal dan juga mencoba untuk lompat ke bagian depan tadi dengan weapon yang dimiliki. Tapi ternyata itu pun masih belum bisa membuat pemain dari Arkihoshi bisa dihajar lagi dengan happy spin yang dia miliki. Iya, satu misi penyelamatan yang bagus juga kita ngeliat guiding win yang dibuka oleh seorang Dreams langsung menarik Sucin kembali. Karena ya tujuannya hanya untuk memberikan pressure supaya Lordnya nggak bisa masuk lebih jauh ke area base turret. Yes, dan juga memancing untuk dikeluarkannya Feather Air Strike. Jadi mereka ada di out of range daripada nanti lingkaran dari Feather Air Strike ada di dalam base mereka. Mending di luar. Mending di luar aja. Karena setidaknya nanti di saat ada Lord selanjutnya ya tidak langsung nabrak ke dalam juga gitu. Yes, Oke, jadi sama-sama Lightning Trancon sekarang. Baik untuk Clay maupun dari Tas dan Enchanted Talisman adalah next item untuk Tas sendiri. Tapi sementara kita melihat Arkihoshi, mereka sedang leading tapi mereka gak mau terlalu gegabah juga untuk maju nabrak. Mereka masih ngambilin objektif kecil. Nah karena sekarang inilah kekuatan dari Arkihoshi di sana mereka mendapatkan satu momentum aja mereka bisa kembalikan dan mereka bisa mempertahankan itu ataupun EVOS Legend apakah mereka bisa membalikan fakta bola kalau mereka kali ini tertekan dan nantinya mereka lah yang akan menekan. Benar-benar sudah kembali ya untuk Arkihoshi sendiri. Gameplay yang emang sering banget kita lihat seperti ini mulai dari Albert, kontes retributionnya udah mulai beberapa kali kembali dan zoning out dari seorang VYN yang benar-benar merepotkan Om Bawah. Ya, dan juga dari item build sekarang Athena Shield bahkan diamankan oleh Finn sendiri untuk Dreamsnya juga masih dengan dominant size belum ke arah Athena Shield atau mungkin belum selesai karena goldnya nggak dapat. Wow itu Skylarnya mencoba untuk bisa langsung mendapatkan tas dan tas berhasil langsung dihilangkan dengan adanya konsol sebelumnya lalu ditambah lagi dengan Ice Sprint belum lagi Blazing Duet sebuah hal yang begitu mengagetkan dan juga mencengangkan hingga membuat tasnya hilang dalam seketika. Siapa yang bisa expect tindakan dari seorang Skylar yang begitu beraninya, begitu agresifnya untuk masuk langsung ke area base. Stage yang begitu besar juga sebenarnya untuk dia terpick off, apalagi kita tahu sendiri Tas memiliki satu Mystic Field yang bisa saja menahan pergerakan dari seorang Skylar. Namun ini nggak bisa menghentikan pergerakan Arkihoshi yang langsung mendapatkan Lord mereka berikutnya. Yep, ini dia. Lord berhasil langsung diamankan sama Ya, dan juga Cloud-nya di sini yang menjadi poin penting untuk Arkihoshi. Kalau mereka ingin memenangkan team fight, Blazing Duet memang harus tepat dan itu mengarah ke Tas. Tas support damage dari belakang. Dan kalau dia nggak ada, Mystic Field nggak bakal ada. 2 kali ya. 2 kali. Berarti berhasil ya untuk sebuah pola yang sama. Dan masuk dan juga langsung mengejar ke arah tasnya. Tapi barusan diawali dengan satu konsel itu adalah pemikiran yang sangat luar biasa sekali. Tapi Lord sudah bergerak dan Lordnya akan menabrak dari bagian atas. Balmonnya akan menahan
dulu terhadap web ini, lalu nantinya akan di jalan bersamaan dengan 3 lane sekaligus dan apa hasilnya? Eliminasi 1/3 bisa dibilang gak terlalu banyak untuk eliminasi, tapi objektif RRQ Hoshi yang semakin melambung ke udara. Lord udah mulai muncul juga di area top lane bersama seorang R7 yang bakal menjadi pemandu pembuka jalan untuk Lord mereka berikutnya. Dan lihat dari Lord bersama seorang Suzuki ini akan fokus ke area mid base terlebih dahulu Pak Pulu. Yap, sejauh ini belum ada pergerakan yang memang begitu signifikan dilakukan oleh pemain dari RRQ Hoshi, tapi untuk Skylarnya masih mengamar semula dari stack area yang dia miliki. Federasi langsung dikeluarkan begitu saja, dan juga dari Lordnya masih belum mendapatkan sebuah pengalaman begitu maksimal. Lordnya masih berusaha untuk bisa mendapatkan juga karena pesta tersebut, tapi Lordnya sudah hilang untuk kali ini. Blazing Duet belum terlihat. Ya, masih belum ada perlawanan juga dari EVOS Legends menuju ke arah eliminasi, meskipun memang Albert kehilangan setengah darahnya di sana. Dan ini kan untuk kemungkinan juga untuk EVOS Legends sebenarnya mendapatkan beberapa momen, tapi ini kalau misalnya Lord berikutnya dia mengenai RRQ Hoshi bakal jadi bencana besar untuk EVOS Legends. Oke, tapi EVOS Legend perlahan mereka bisa keluar dari dalam rumahnya, dari dalam pagar pertahanannya. Mereka mencoba untuk sedikit demi sedikit menambah lagi pergerakannya agar bisa mendapatkan vision yang jauh lebih jelas. Iya, cuma masalah ketika mereka keluar gak ada lagi buff yang tersisa, gak ada lagi klik yang tersisa untuk bisa diamankan oleh EVOS Legends, menambah pundi-pundi uang pastinya karena perbedaannya semakin jauh menuju ke arah 7.000. Lihat purple buff juga diamankan lagi membuat Suzuki cukup tidak berdaya. Ya ini kontribusi dari mungkin ya diginya, kehadirannya dari alam bautnya bisa membuka juga untuk arah dari rumput. Dan sabar banget sebenarnya untuk Skylar menahan Blazing Duet-nya. Gak dibuka sama sekali tadi. Meskipun memang kalau tadi dia buka, ya mungkin ada kesempatan untuk bisa menumbangkan Akan satu. ada. Ya, tapi dia juga bisa tumbang. Jadi masih ditahan. Betul. Ini masih 50-50, makanya tadi sebuah kalkulasi yang sangat baik pula ya diperlihatkan oleh Skylar. Mungkin kita bertanya-tanya ini kenapa tidak dikeluarkan gitu, tapi ternyata dia lebih memilih untuk jalan lainnya lagi. Mereka jauh lebih menahan lagi karena 17 detik sebelum Lord selanjutnya akan muncul. Banyak banget plan yang sebenarnya bisa dibuka ya oleh RRQ Hoshi. Gameplay seperti apa yang mau mereka bawa, mengingat sebentar lagi Lord akan segera muncul menjadi salah satu segmen terkrusial, terpenting untuk game kali ini. Di menit yang ke-15 udah bisa langsung jump in ke area base di area mid. Yap, Davin udah langsung melemparkan time bomb. Namun untuk kali ini giginya berada di bagian tengah. Akankah giginya mengeluarkan time journey? Namun dengan adanya Federasi di bagian belakang membuat sebuah celah, membuat sebuah pergerakan dari pemain-pemain EVOS Legends untuk tetap berada di areanya. Mereka perlahan tapi pasti mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mendapatkan ke arah lot tersebut. Clover mulai dipanggil dengan guiding win-nya, tapi Finn mulai mengganggu juga ke arah dari Suzuki. Cukup ditahan kali ini, ditarik kembali pergerakan dari seorang Suzuki. Ditambah lagi R7 mendorong dengan begitu kencangnya dan Albert terfokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Memang ada Clover dan juga Dreams, tapi dengan situasi seperti ini positioning dari RRQ Hoshi yang begitu baik yang membuat dari EVOS Legends gak bisa melawan kontes. Oke, dan sepertinya mereka akan mundur terlebih dahulu. Mereka nggak jadi kontes, mereka lebih memilih untuk menahan di dalam base-nya. Iya, sekarang tadi dari posisi juga terlihat bahwa dari Pendragon sedang melakukan defense di dalam base-nya dia. Jadi mau gak mau EVOS Legends mereka harus mundur daripada mereka mungkin oke kita 50-50 kalau kita menang dapat, kalau enggak ya masih nahan gitu loh. Dan ya, mereka gak mau ambil resiko besar. Oke. Ini adalah hal yang sangat baik juga dilihat ya. Mereka walaupun dalam keadaan seperti ini juga nggak buru-buru mengambil keputusan. Mereka melihat keadaannya udah mulai nggak kondusif nih di bagian depan. Oke, mereka menang terlebih dahulu. Tapi untuk sekarang Sutsujin ada di bagian bawah dan juga 3 player lainnya. Bahkan kali ini dengan pemain lengkap dari EVOS Legends. Tapi RRQ Hoshi juga mereka jauh lebih kalah lagi dengan adanya Lord yang udah mereka di bawah. Pendragon masih berlari-larian aja. Sementara itu untuk R7 memberikan tumpukannya. Tapi untuk kali ini dengan adanya Finn langsung dikeluarkan. Tim Juni juga menggagalkan itu semua. Satu hit lagi. Giginya berhasil langsung diamankan. Lordnya akan langsung menghilang. Akankah ini menjadi momen comeback-nya dari EVOS Legends Sutsujin dengan headband yang dimiliki gagal untuk bisa mendapatkan langsung ke arah dari Cloud. Donny Way yang begitu menyakitkan, tapi dari EVOS Legends gak bisa terlalu terburu-buru. Mereka masih harus manage ke arah wave minionnya juga, dan nice try untuk RRQ Hoshi. Kehilangan seorang VN membuat mereka harus menunda kemenangannya terlebih dahulu. Mereka gak bisa jump-in terlalu jauh juga. Yes, sedikit menunda pasti ada baiknya juga. Karena kalau mereka terlalu memaksakan, ingat one straight push pasti akan bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan ini dia untuk instant replay by Samsung Galaxy A series. Sayangnya tadi adalah Fender Airstrike-nya sempat tercancel dengan adanya heavy spin.
Jadi itu membuyarkan segalanya juga. Jadi gak ada lagi damage yang bisa langsung nge-penetrate ke defense EVOS Legends. Ya, sementara Cloud-nya tadi terpisah cukup jauh ya Om ya. Ada di bagian sebelah kiri di mana pertempuran ada di bagian sebelah kanan. Sempat tadi hampir ditabrak oleh Akai-nya. Namun dengan kecepatan yang dimiliki ya mau nggak mau berhasil selamat dari hal tersebut dan sekarang ini dia itemnya. Ya, jadi cukup respect juga dengan adanya Athena Shield ternyata di Skyler. Dan mungkin bisa jadi dari Clover juga sama. Dia bisa mengarah ke sana. Ini dia pergerakan dari Arki Hoshi yang sudah kita lihat juga bagaimana tadi pergerakan Sutsujin ya yang meng-cancel semua pergerakan RRQ membuat mereka harus menunda lagi kemenangannya. Meski karena menit yang ke-18, peak performance dari RRQ Hoshi biasanya terjadi di menit-menit seperti ini. Corrosion sekarang untuk Skyler. Ada tambahan attack speed dan ada blade armor untuk Esmeralda. Berasa banget Dawning Light-nya masuk ke dalam tubuh dari Parsha. Ada laser yang menembus tubuhnya. Dan Milak ya, yang kali ini mungkin udah semakin terasa masuk ke arah late game-nya menunggu objektif berikutnya. Ya, dan sekarang ini tinggal tarik ulur. Tinggal siapa yang membuat kesalahan. Dan satu momen bakal kita lihat Pak Bulu. Ini dia, menit 18 sepertinya untuk seluruh item ataupun networknya udah jadi. Harusnya udah jadi. Dan mereka hanya tinggal menunggu momentum-momentum seperti apa yang bisa mereka manfaatkan. Entah itu momen yang begitu baik ataupun ya ada miss move yang dilakukan. Ini dia Lord yang paling penting, apalagi ini Lord yang sudah evolve. Gimana kalau ini? Wait, ada WON yang udah digunakan, sebuah info yang sangat menarik sekali barusan. Terlihat dengan ada Dawning Light yang langsung dikeluarkan, gak kena karena siapapun. Tapi untuk kali ini sepertinya pemain dari Arkehoshi malah dipukul mundur pelan-pelan. Perlahan tapi pasti ya, Arkehoshi udah mulai mundur. Melihat adanya seorang Gims yang sebenarnya tadi udah menerima damage cukup besar. Fokus ke arah Lordnya terlebih dahulu. Albert masih berada di area mid lane. Dawning Light kembali lagi dibuka dengan spamming yang dilakukan oleh seorang Tasamur. Albert sudah mulai mendekat. Lordnya harus terreset terlebih dahulu. Dan Dragon cukup terbalik ke bagian belakang. Oke, ini dia Kang Begal akan berhasil, tapi R7 sepertinya ketahuan posisinya. Gak jadi untuk bisa mendapatkan karena beberapa player dimiliki oleh EVOS Legend dan mereka pun mundur teratur kembali. Wave minion yang memang harus mereka atur pula, tapi Pendragon seorang dia ada di bagian depan mencoba untuk mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Arkehoshi. R7 harus melakukan hal sama. Begitu banyak damage yang harus dia terima, tapi Clover harus mundur pula karena begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Mencoba men-trigger adanya satu habis spin, tapi tidak dikeluarkan oleh seorang Sutsujin, ditahan untuk mengadu retribution dengan seorang Albert. Meskipun kita tahu sendiri lethal counter yang bakal sangat membantu retribution dari seorang Albert. Oke. Dari Pendragon juga dia sudah mulai meninggalkan untuk team fight seperti ini. Harus clear wave minion sebelum ada dua wave yang menabrak base dari EVOS Legends. Dan ini sebenarnya ada sedikit celah untuk Arkehoshi karena team fightnya masih dengan 4 lawan 5. FF Sutsujin dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena setengah darah aja. Tapi Federasi udah masuk ke dalam tubuhnya. Untung dia memiliki regenerasi yang cukup tinggi, di mana ada bantuan juga tadi dimiliki oleh Cycling yang dikeluarkan pula oleh pergerakan Matilda. Namun untuk kali ini Sutsujin yang mencoba untuk langsung mendorong dari Albert yang terkurung seorang diri. Immortalnya pecahkan ke Albert, kali ini bisa selamat tapi tidak. Albertnya berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend. Nomor retribution sejauh ini membuat dari EVOS Legends punya kesempatan yang besar banget untuk dapetin karena Lord berikutnya. Clay, Finn, dan juga Skyline masih mau menunggu di sisi lainnya mencoba untuk melakukan peruntungan mereka. Putas! Mendapatkan karena selesai. Dua pemain sudah hilang dari Arkehoshi, Pak Bulu. Dawning Light yang begitu on point dan untuk sekarang. Ada lagi pergerakan di mana Clover saja mendapatkan juga ke arah Claudia, dan juga untuk kali ini mereka mengejar. R7 mendapatkan bantuan di mana Finn mengeluarkan time journey-nya dan mereka berhasil selamat dari kejaran pemain EVOS Legends. Satu Lord yang penting udah berhasil mereka amankan dan target berikutnya masih menuju ke arah surat-surat yang bersama mid lane yang bakal menjadi target mereka berikutnya, tapi masih ada waktu untuk Arkehoshi kembali dengan 5 pemain mereka dan mengembalikan keadaannya lagi. Semua hal bisa terjadi di game kali ini. Oke. Dawning Light kembali dikeluarkan, semuanya ditembak. Ada efek bakaran di dalam tubuh dari R7. Namun mereka dengan satu wave minion mereka berfokus. Dan sekarang ada Pagito yang berhasil langsung dihancurkan dengan penggunaan Sutsujin begitu baik. Akaida EVOS Legends berusaha untuk masuk ke dalam dan juga mendapatkan kemenangan di game yang kedua, dan mereka mendapatkan lagi. Ada satu player di kijang langsung down. Albert jaga kuat lagi. Federasi seorang diri bagian belakang mencoba untuk bisa mempertahankan defense-nya. EVOS Legends 2-0 tanpa balas. Oh my god. Ini
bukan new era lagi, tapi new monster era untuk EVOS Legends. Datang dari MDL untuk seorang Susujin membawa kemenangan buat teman-temannya kali ini. Dan sekali lagi one last game untuk EVOS Legends kedua 0. Wow, ini luar biasa untuk EVOS Legends. Perjuangan mereka untuk bisa melakukan defense itu bukanlah hal yang mudah dan mereka bisa menjawab semuanya. Dan kalau kita bisa bilang tadi gerakan yang dilakukan oleh Sutsujin dengan mengunci Albert agar tidak kemana-mana dengan happy spin-nya.